Acara selanjutnya sambutan dan arahan Ketua Dewan Pembina IKAMA Tabaksel Bogor kepada yang kami hormati Profesor Dr. Insinyur Iskandar Zulkarnain Siregar M4SC. Kami persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya men-scan dulu ruangan ini ya. Wah, cukup penuh ini. Suasananya sangat kekeluargaan, sangat akrab, sekaligus reuni bertemu kawan, reuni ke kampus kita ya, yang kita cintai. Kampus ini terus berbenah dan kelihatannya nyaman. Ini juga disampaikan oleh para tamu-tamu kita yang dari luar negeri. Kalau kampus tour itu ya, di sini very nice kampus katanya, green dan sebagainya. Tahun lalu kami mengadakan half marathon di sini 4.000 runners ya, K21 kilometer 10, 5 dan sukses berhasil, dan kesan-kesan dari para pelari itu sangat baik sekali. Baik, saya ingin menyapa satu persatu our guest of honors itu. Mudah-mudahan nggak ada yang terlewat tamu-tamu kehormatan ya. Bang Ongku ya, Bupati periode sebelumnya, kelihatan makin muda saja. Iya. Sangat terkenal kalau di Bandung, termasuk ibu saya selalu nyebut-nyebut. Iya. Karena iya. Kemudian juga Wakil Bupati Padang Lawas Utara ya, tulang kami ya. Kemudian yang sudah hadir juga di sini ada asisten dari Bupati Padang Lawas, Tanjung ya marganya ya. Serta perwakilan dari pemerintah kabupaten dan wali kota yang insya Allah nanti akan hadir untuk melakukan MOU ya. Kemudian juga tentunya di sini Dewan Pakar, para ketua dan anggota Dewan Pakar, Dewan Pembina, saya sendiri diminta oleh Pak Kiman dengan Bang Hermanto, kemudian Dewan Pengawas, ada Bang Julfi di sini, Bang Soleh Purba, sama-sama dari Fakultas Kehutanan. Mohon maaf juga para tokoh yang hadir pada hari ini, yang para orang tua kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan tentunya yang tadi Pak Kiman ya, Anggi Kiman yang beserta sekjennya mana nih? Wah, Siregar juga ini ya. Gunung Manaon lagi satu kampung dengan saya ini, yang sudah mempersiapkan acara ini. Jadi menindaklanjuti Pak Ketua ini, Ketua Umum, memang Ketua Umum kita ini sangat cepat ya. Memang di era sekarang ini velocity itu sangat penting Bang Giman ya. Tapi jangan sampai terlalu cepat juga itu, tiba-tiba nanti nabrak kemana-mana gitu kan ya. Tapi beliau udah cepat langsung bertemu, berkoordinasi untuk menyelenggarakan berbagai acara, nyari tanggal, waktu dan sebagainya. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini, salah satu gedung yang dikhususkan untuk membina IPB Entrepreneur ya. Dan juga kumpulnya alumni di sini, jika ingin ada 2 lantai, di bawahnya Bang, di lantai 2 itu untuk setiap hari mahasiswa itu yang ingin berwirausaha ataupun punya ide baru didampingi oleh kami ya. Ide-idenya kemudian kita siapkan, tentunya kita siapkan juga mentor, kita siapkan juga dananya agar mereka menjadi lulusan-lulusan yang mungkin tidak hanya jadi pegawai ya, namun bisa membuka usaha sebagai entrepreneur. Sekaligus saya mewakili atas nama pimpinan IPB ya, apresiasi dan penghargaan yang tinggi-tingginya kepada IKAMA Tabaksel, dan hanya ada satu-satunya ya di Indonesia ini ya, untuk Bogor aja kan, betul ya, di Bandung nggak ada. Modal lebih banyak lagi orang-orang hebat di sana itu, saya kira itu kan. Iya, di Jogja belum ada juga ya. Tapi mudah-mudahan nanti model IKAMA Tabaksel Bogor ini bisa berkembang di tempat-tempat lain ya. Kami berharap, dan ini menjadi wadah strategis saya kira, tidak hanya untuk forum silaturahim pada hari ini, tetapi juga untuk membahas program-program ke depan. Yang salah satunya di depan mata adalah bagaimana tadi judul rekonstruksi sektor
hijau ya, pembangunan hijau mungkin ya, pasca bencana banjir gitu kan, bencana banjir. Itu nanti insya Allah siang akan didiskusikan, mudah-mudahan ada hal-hal yang konkret ya yang bisa kita sampaikan. Dan saya merespon tadi Dina Kiman tentang pentingnya menyiapkan talenta ya, atau manajemen talenta gitu ya. 5 kabupaten ini jika bisa tadi makin banyak emang ini investasi sangat panjang ya, tapi jika kita nggak usah banyak ya, 1 orang aja itu menjadi seseorang di level nasional yang bisa memberikan keputusan penting untuk pembangunan, itu akan baik. Mungkin dikirimnya tidak hanya ke Bogor ya, ke Bandung, Jogja. Memang pada saat ini untuk situasi universitas di Indonesia ini, Kementerian Dikti-Saintek membentuk liga gitu. Jadi liga pertama itu untuk PTN, perguruan tinggi berbadan hukum saat ini ada 25, pada ingin jadi PTNBH semua. Kelihatannya dengan PTNBH itu lebih agile, lebih fleksibel ya, untuk mengembangkan aset-aset universitas itu. Dan IPB ini masuk liga pertama ya. IPB ini masuk liga pertama 5 besar. UI, ITB, UGM, IPB, Airlangga. Dan 5 universitas ini udah masuk top 500 dunia gitu kan, di rankingan dunia. Katanya orang nggak suka ranking, tapi orang ngecek juga ranking gitu kan. Apa sih itu ranking? Tapi orang tua pada saat ingin masukkan anaknya ke sekolah dicek dulu ranking dunianya. Dan IPB masuk ke top 500 dunia dari sekitar 40.000 perguruan tinggi yang ada di dunia ini gitu kan. Ya Harvard lah apa dan sebagainya. Dan khusus untuk bidang pertanian ini kan IPB terbaik di Asia Tenggara gitu kan. 10 tahun lalu Universitas Putra Malaysia masih di depan, Universitas Kasetsat di Thailand masih di depannya IPB. Sekarang udah kita lewati Bang, karena ada Profesor Hermanto yang nulis penelitiannya di jurnal-jurnal yang bergengsi gitu kan. Dulu kita belum ya. Sekarang ini kalau di search itu, nah kita udah yang terbaik di Asia Tenggara gitu kan saat ini, nomor 10 di Asia gitu kan ya. Nah ini inginnya tadi semakin banyak putra-putri dari Tabaksel itu yang ke sini ya. Tapi kalau nanti untuk bidang engineering ya, kita kirim ke Bandung gitu kan. Ke Bandung gitu kan. Untuk sosial politik atau apa, ke UGM juga tetap kita kirim ya, ke UGM juga tetap kita kirim ya, jangan takut kan, ke UGM kita tetap kirim, ke Universitas Indonesia, ya tetap kita kirim kan, ke mana, ke Universitas Indonesia juga harus tetap kita kirim, satu lagi ke Universitas Airlangga untuk kedokteran gitu ya, jadi kedokteran, engineering, green science, ilmu-ilmu hijau itu ya, atau ilmu lingkungan kan ke sini gitu kan. Kebetulan saya menangani bidang konektivitas global ya. Ya emang setiap hari itu, jadi sekarang makin terakhir itu makin banyak tamu yang kesini daripada kita keluar. Ya Bang Hermanto ya. Terakhir dari Kanada, minggu depan dari mana lagi, antrian untuk berkolaborasi. Walaupun saat ini di global situasi kan ada paham yang namanya itu ideologi realism seperti yang Donald Trump atau nasionalisme, tapi di region China itu semua ingin tetap berkolaborasi. Dan bagus, saya kemarin diskusi dengan Ika Mapsu juga, beberapa anak alumni, tidak hanya cukup sini, dari pintu gerbangnya IPB itu teman-teman kita atau adik-adik kita tuh kita kirim ke mana, ke China lah, kemana untuk ambil master atau doktor. Nah itu belum jadi. Belum ada ya. Selesai S1 udah cari kerja gitu. Nah kemarin saya mengirim 24 ke Northeastern University di Harbin, di Nanjing 5 orang. Nah nanti mudah-mudahan melalui Anggi Kiman itu kita yang lulusan yang top ya, enggak yang top ya. Harus dicari itu. Bahasa Inggrisnya kurang, kita bantulah gimana dia biar bisa sampai IELTS ya, Bang Hermanto. Karena itu kan kita taruh di mana dia nanti selesai doktor kembali, kalau dia jadi seorang kan wow ya.
insya Allah dia akan mengingat bagaimana proses dia menjadi seseorang tersebut ya. Seorang tersebut itu beberapa. Jadi talentaism atau manajemen talenta ini kan sekarang menggantikan manajemen modal kan ke depan ini. Jadi perebutan talenta ini terjadi saat ini ya. Saya ingat di ITB sekarang itu Bang, ada koridor lulusan ITB itu langsung kerja di Jepang itu kan. Udah diperebutkan ya. Khusus. Nah itu kan talent-talent yang standarnya internasional. IPB juga kemarin diminta oleh headhunter perusahaan luar negeri yang akan masuk ke dalam global talent pool namanya gitu kan. Kita siapkan beberapa, tapi kan mereka yang dapat ya. Tapi nggak apa-apa, selama mereka masih muda untuk mendapatkan pengalaman kerja di mana-mana, suatu saat kembali ke sini nanti berperan, apakah jadi birokrat, jadi pengusaha, ataupun yang sangat penting jadi politisi saya kira. Jadi politisi ya. Selain diskusi-diskusi yang substantif juga saya ingin kabupaten menyiapkan modal dulu lah, nggak apa-apa kan, seperti orang tua kita menyekolahkan kita kan. Ya tapi pemerintah kabupaten kota dengan anggarannya bisa memilih talenta-talenta yang unggul itu untuk masuknya ke 5 besar ini. Menurut saya tidak mensampingkan yang berarti ada 18 PTNBH lagi ya, atau 5 kan sekarang udah ada 20 PTNBH lagi termasuk USU, Unhas. Tapi 5 ini kan reputasinya tinggi di dunia ini gitu kan. Kalau lulusan IPB, wah kan kalau masuk ke Wageningen, masuk ke Göttingen nggak perlu bridging course lagi gitu Bang. ITB nggak perlu gitu kan, mereka kan udah terkenal udah. Jadi bagaimana kan nanti menyalurkan adik-adik kita setelah S1 cari beasiswa di luar negeri, dapat beasiswa LPDP itu duit kita sendiri ya, 140 triliun rupiah uang LPDP itu. Saya perlu evaluasi juga Bang Kiman, berapa alumni Ikama Tabaksal misalkan dapat beasiswa dari situ. Saya pengen cek juga nanti ada enggak? Kalau enggak rugi sekali duit kita dari pajak yang dikumpulkan. Dan sekarang alumninya udah 20 alumni LPDP itu 20, mereka yang akan jadi pemimpin nanti. Pasti itu ya. Pasti ya. Selain tentu pendidikan keluaran dari akademi militer, Tarnus, tapi kan model pendidikan mereka beda dengan kita kan. Mereka kan, kalau kita kan lebih demokratis, ya. Yang diskusi di sini ya. Kalau di sana kan pendidikan kemiliteran kan beda ya. Lebih demokratis, lebih berani berdiskusi untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya. Jadi itu kita inventarisasi lagi nanti dan disiapkan dari adik-adik yang saat ini bolehlah S2 di sini boleh, tapi kalau bisa keluar dulu. Duitnya ada loh. Ya. LPDP minta IELTS 7,5 kemampuan bahasa Inggris kan, itu harus disiapkan. Nggak usah banyak-banyak tapi yang top gitu kan. Ini ada yang motivasinya mau, ininya mau, siapkan, kita bantu. Kalau LPDP-nya kalah, kita cari beasiswa yang level kedua ya. Dan saat ini yang banyak itu di Eropa Timur, karena kebetulan saya yang mengelola pertukaran mahasiswa juga. Jadi sekitar 500-600 mahasiswa IPB setiap tahun tuh mobilitas keluar. Ada yang short term, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 3 minggu. Mereka keluar. IPB menyiapkan paspor gratis, mulai dari paspor gratis saja itu kita siapkan ya. Imigrasi Bogor berkantor di program pendidikan internasional 2 kali seminggu untuk mahasiswa biar enggak terlalu repot ke sana ya. Datang ke situ, foto, cekrek paspornya disiapkan agar mereka bisa mengalami international experiences. Jadi nanti dengan Bang Hermanto saya mungkin akan mendiskusikan khusus bagaimana manajemen talentanya
Ikama Tabaksel itu bisa dilakukan. Nanti kita tunggu aja hasilnya. Itu bukan arahan ya, keinginan aja. Mudah-mudahan bisa terwujud ya, karena kebetulan saya mengelola ini kan, jadi tahu sumber-sumber ini nih, sumber-sumber yang terakhir ini nanti tentunya nanti kami sangat senang sekali untuk agenda penandatanganan. Nah kalau udah ada MOU nanti bisa kan tadi jalur-jalur BUD, jalur-jalur ketua OSIS gitu kan, dan dengan ini pentingnya perwakilan dari kabupaten hadir di sini. Terima kasih sekali lagi Bang. Ya Tulang ya udah hadir jauh-jauh, tapi katanya udah seminggu di Jakarta juga katanya. Tapi kan ke Bogor juga effort juga ya untuk datang ke sini. Kehadiran kami sangat berterima kasih gitu. Insya Allah nanti setelah acara ini kita akan ada MOU. Akhir kata ucapan selamat kepada pengurus Ikama Tabaksel ya periode 2006-2029 ya, 3 tahun ya. 5 tahun ya, 6, 7, 8, 2030 maaf ya. Dan semoga Rakernas dan FGD bisa berjalan dengan baik ya. Untuk utamanya yang dalam jangka pendek ini kita berkontribusi untuk pasca bencana banjir. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada yang kurang termasuk penerimaan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.